Oke, gue pada kesempatan kali ini ingin mencoba untuk membahas salah satu eh, topik yang sangat seksi di dunia atau di domain ilmu komputer, yaitu mengenai optimization, optimasi dalam bahasa Indonesia. Kenapa gue sebut ini topik yang sangat seksi? Beberapa penelitian sampai kini mengembitkan atau menanamkan optimization sebagai sebuah kajian yang terus dilakukan. Optimization itu sendiri adalah sebuah proses pencarian nilai-nilai input yang memberikan output yang terbaik. Terbaik dalam hal ini adalah optimum. Dia bisa bernilai minimal atau juga bernilai maksimal. Gua coba buat keywordsnya dalam pembahasan optimization itu. Pertama adalah keywords yang harus diperhatikan, yaitu tentang decision variable atau input atau parameter. Jadi keyword yang pertama adalah decision variable. Jadi kalau lo ingin buat optimization, tentukan dulu mana decision variables. Yang berikutnya adalah output. Output ini direpresentasikan dalam bentuk objective function value atau nilai objective function, nilai fungsi tujuan. Ini menjadi output yang lagi-lagi lo harus describe, harus gambarkan ketika lo bicara tentang optimization. Yang ketiga, makna dari the base. Yang gue mention sebelumnya bahwa the base itu bisa jadi minimum atau maksimum. Nilai ini biasanya sebagian orang menyebutnya sebagai nilai optimum, kondisi yang terbaik yang akan dicapai oleh sebuah metode optimasi. Gue paparkan di sini untuk menjabarkan anatomi dari optimasi tersebut. Sebuah optimasi pertama harus dilihat adalah mathematical functionnya, bahwa optimasi adalah turunan dari domain ilmu matematik, yes, sehingga awal cikal bakal permodelan komputer pun dari mathematical function seperti ini. Ini contohnya grafik yang gua gambarkan atau curve yang gua gambarkan itu representasi dari fungsi matematik fx sama dengan x kuadrat. Lalu bagaimana kita membuat objective function? Tujuan dari kita mengoptimasikan untuk apa? Apakah untuk meminimalkan atau untuk memaksimalkan? Makanya ada term minimize atau maximize di depannya. Jadi bubuhi saja kata minimize atau maximize terhadap fungsi matematika. Contohnya di sini minimize fx sama dengan x kuadrat. Artinya optimasi ini bertujuan untuk meminimalkan fungsi tujuan fx, di mana fx tersebut adalah x kuadrat. Anatomi berikutnya adalah tentang constraint. Constraint ini adalah batasan yang harus lo petakan terhadap input variabel atau decision variable. Dalam hal ini decision variabelnya hanya satu, yaitu x, di mana x itu harus merepresentasikan atau direpresentasikan dalam sebuah kondisi. Contoh di sini adalah bahwa nilai x harus lebih besar dari minus 5 dan lebih kecil dari nilai 5, dan dimana x adalah nilai bulat atau bilangan integer. Sehingga dari paparan batasan input yang akan kita tes, yang akan kita masukkan ke dalam objective function, kita akan bisa menilai berapa possibility space-nya dari nilai-nilai objective function. Dalam contoh pada presentasi ini, possibility atau kemungkinan jawabannya atau nilai-nilai objective function itu ada 11, yaitu antara
inputan antara minus 5 sampai plus 5 termasuk 0 di dalamnya. Jadi ini adalah possibility space, di mana di antara possibility space atau beberapa di antara possibility space itu ada yang bernilai optimum atau ada yang bernilai paling minimum dalam hal ini. Jadi dari satu di antara 11 ini ada satu yang bernilai paling minimum. Contoh kasus di sini adalah 0 sebagai sebuah nilai yang dicari dalam fungsi objective function yang telah dipaparkan. Curve bisa aja berkembang lebih kompleks, seperti halnya di sini. Ini curve yang possibility space-nya banyak. Kalau constraint-nya, kalau ini adalah objective function, mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan f, x, dan y, di mana ini adalah mathematical statement-nya, dan ini constant dari variabel input atau variabel keputusan x dan y-nya. Di sini ada x ada 5 dan y ada 5. Berarti possibility space-nya kurang lebih nilai objective function yang akan dihasilkan kurang lebih ada 25. Artinya satu atau beberapa di antara 25 kemungkinan tersebut dialah yang akan bernilai maksimum. Curve, bagaimana dengan curve yang lebih kompleks seperti ini? Ada berapa possibility, kemungkinan nilai optimal? Luar biasa tentunya. Kalau lo cek di sini variabel inputnya ada 2 dan constraint-nya ada di antara ini, apalagi ini bilangan real, tidak terbayang. Gue tidak bisa membayangkan berapa possibilities nilai objective function yang akan dicari, dan di antaranya adalah yang bernilai yang paling minimum. Apalagi kalau kita perhatikan di belakang koma, karena ini bilangan real, bilangan imajiner, di belakang koma bisa aja 1 atau 2 digit atau 3 digit bahkan 4 digit. Itu akan begitu kompleks, sehingga kondisi curve seperti itu ada beberapa kemungkinan. Ada yang disebut dengan global optimum, yaitu maksimum dan minimum. Contohnya adalah nilai-nilai yang berwarna kuning dan berwarna biru. Ini adalah global maksimum dan global minimum. Dan diantaranya ada lokal maksimum dan lokal minimum. Artinya apa? Global maksimum itu adalah nilai maksimum dan diantara nilai-nilai maksimum. Global minimum adalah nilai minimum diantara paling minimum diantara nilai-nilai minimum yang didapat. Sedangkan lokal maksimum adalah sebuah nilai maksimum yang bisa jadi dia bukan atau yang paling maksimum. Begitu juga dengan lokal minimum. Bisa jadi dia adalah nilai minimum tetapi tidak minimum. Di tempat lain mungkin ada nilai orange ini yang lebih kecil dibanding dengan orange yang ini misalnya. Itu yang disebut dengan lokal maksimum dan minimum. Bagian orang menyebutnya lokal maksima dan minimum. Lalu bagaimana dengan case yang lebih kompleks seperti ini? Grafik atau curve yang lebih kompleks ini gua ambil dari Egholder function. Ini fungsi matematiknya mencari nilai minimum dari hanya dua variabel x dan y, dua variabel input atau dua decision variabel. Constraint-nya ada banyak, kurang lebih ada di atas 1000, minus 512 dan plus 212 jika itu integer. Tapi yang diinginkan di sini real number. Berapa digit di belakang koma? Kita bisa tentukan 1 digit di belakang koma itu harus dikalikan possibilities-nya kurang lebih 10. Kalau 2 digit 100, kalau 3 digit 1000. Artinya kalau constraint ini hanya menggunakan nilai integer saja,
possibilities dari nilai objective function yang akan di-generate kurang lebih ada di atas 1 juta possibilities. Artinya pertanyaannya, apakah kita harus tes semua nilai-nilai minimum yang jumlahnya 1 juta, lebih dari 1 juta? Apalagi kalau constraint-nya adalah bilangan real, dia akan lebih dari 10 juta, 100 juta, 1 miliar, bahkan triliunan. Apakah kita harus cek satu persatu? Bagaimana dengan tentunya dengan waktu yang dibutuhkan? Kemungkinannya akan begitu sangat banyak, sehingga proses ini bisa tergantung apakah kita harus menggunakan tipe proses optimasi yang bersifat deterministik, kita tentukan range dan kita cek semua, atau kita gunakan proses yang bersifat stokastik. Stokastik itu kita bisa random, kita hanya mencek beberapa 10%-nya, 20%-nya, dan kita yakini yang didapat, nilai optimum yang didapat adalah nilai yang terbaik. Atau paradigma yang lain, ada yang classical yang dicek semua kemungkinan, atau kita menganut paradigma yang heuristic. Heuristic itu maknanya near the best. Kita mengakui nilai yang didapat adalah nilai optimum tetapi bersifat near the best. Mungkin di tempat lain kita dapat minimum di sini, mungkin minimum di tempat lain ada mendapatkan nilai yang lebih rendah atau lebih minimum. Tetapi kita yakini bahwa itu nilai yang paling minimum. Itu yang disebut dengan heuristic. Jadi metode-metode classical heuristic mungkin akan gue bahas di kesempatan yang lain. Contoh dari metode heuristic itu ada anti-colony optimization atau simulated annealing, dan GA mungkin salah satunya, genetical algorithm, itu merupakan salah satu yang diakui sebagai heuristic optimization method. Pada prinsipnya algoritma optimasi atau optimization itu mudah, kurang lebih ada 6 langkah. Orang memodifikasi di bagian ini atau sebagian juga di bagian komparasi. Tetapi di bagian inilah sehingga metode-metode heuristik muncul untuk mengoptimasikan. Jadi metode optimasi yang harus juga optimal. Buat apa dia menghasilkan nilai optimal terbaik, nilai optimal yang diharapkan, tetapi proses pencariannya lama, sehingga modifikasi terjadi di sini. Makanya muncul ada GA, ada Echo and Colony Optimization, ada hill climbing, simulated annealing. Itu memodifikasi bagaimana, apakah kita harus cek semua di sini atau kita hypercube kan, dikelompokkan dulu, atau sifatnya random dan lain sebagainya. Jadi modifikasi ada di sini mengenerate berbagai metode optimasi yang muncul atau metode optimasi heuristik yang muncul. Jadi lo bisa gunakan 6 langkah sederhana ini dan lo bisa modifikasi sesuai dengan metode yang akan lo adopt. Demikian presentasi tentang optimasi dari gue kali ini. Thank you.